Ada yang membenci, ada yang membela, masing-masing mempunyai argumen. Ya, artinya penuh dengan kesedihan, perjuangan. Bahkan ini majelis mau dibubarkan. Ketika saya ingin memiliki majelis ta'lim, tidak lain saya akan memberi nama yang sama dengan tempat saya ketika mengecam ilmu pendidikan agama, yakni Nadwatul Ummah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Halo semuanya sahabat Nadwatul Ummah, selamat datang di channel Nadwatul Ummah TV. Bersama saya Bayu Pamungkas sebagai host dalam program terbaru kali ini, yakni Podcast Ngoji, ngobrol-ngobrol sambil ngaji. Alhamdulillah wa syukurillah, kita dalam episode perdana kali ini kita akan sedikit banyak berbincang-bincang dengan guru kita yang mulia, yakni Al-Mukarram Al-Mukhtaram Kiai Haji Harli Zaharuddin Nasution MA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, dalam keadaan sehat ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau ini merupakan guru sekaligus pimpinan dari Majelis Ta'lim dan Zikir Nadwatul Ummah Cipinang Besar Selatan. Alhamdulillah, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya Ustaz, karena Ustaz telah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan untuk mengisi daripada program terbaru kita kali ini. Sama-sama. Podcast Ngoji, ngobrol-ngobrol sambil ngaji Ustaz. Iya. Jadi saya minta izin terlebih dahulu Ustaz untuk sedikit banyak bertanya tentang kehidupan Ustadz dan majelis sampai dengan saat ini ya Ustadz ya. Setelah yang kita ketahui Ustadz, bahwa majelis kita ini sudah alhamdulillah Ustadz, Masya Allah, berkembang lumayan pesat dari kegiatan-kegiatan yang alhamdulillah kita setiap mengadakan kegiatan selalu warga-warga sekitar tersebut Masya Allah antusiasnya sangat luar biasa Ustadz dalam kegiatan tersebut. Untuk itu pada kesempatan kali ini saya selaku host ingin sedikit banyaknya berbincang-bincang bersama guru kita. Mungkin selama ini para pemirsa itu hanya mengetahui nama Kiai Haji Harli Zaharuddin Nasution ini melalui spanduk-spanduk kegiatan atau dari bendera-bendera atau mungkin dari sosial media yang kita kelola. Tapi kali ini kita akan bertanya lebih lanjut kepada beliau, apa saja yang akan kita bicarakan ke depan. Untuk itu, kepada para pemirsa, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe di bawah ini. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info ataupun notifikasi terbaru dari channel ini. Ustadz, izin saya buat membacakan sedikit biografi Ustadz ya. Kalau ada salah mohon dikoreksi Ustadz. Betul Ustadz, namanya Kiai Haji Harli Zaharuddin Nasution SSMA ya Ustadz? Iya. Beliau ini merupakan anak dari almarhum Bapak Zaharuddin Nasution, yang mana beliau adalah berdarah Medan, dan juga dari ibu kandung beliau bernama Ibu Hajah Nursiah, yang mana ibunda beliau itu berdarah Jawa. Jadi makanya saya sering mendengar candaan dari Ustadz bahwasanya Ustadz ini adalah orang takwa. Takwa ini singkatan ya. Singkatannya itu adalah Batak dan Jawa. Betul ya Ustadz ya? Iya. Untuk itu Ustadz izinin saya buat nanya lebih lanjut lagi. Ustadz boleh nggak sih boleh menceritakan bagaimana pengalaman Ustadz mulai dari menempuh pendidikan, mungkin dari pondok pesantren ataupun pendidikan formal, sampai bisa membangun majelis ta'lim sebesar ini Ustadz. Tafadhol. Ya, alhamdulillah, syukran lillah. Kami ucapkan terima kasih atas undangannya. Kami bisa hadir di podcast ini
mudah-mudahan mendatangkan manfaat, keberkahan dunia wal akhirah. Adapun jenjang pendidikan al-faqir, yakni ba'da setelah sekolah menengah pertama, SD, SMP saya di Jakarta. Kemudian setelah tamat SMP, kedua orang tua saya menginginkan saya untuk belajar di pondok pesantren. Kebenaran saya diantarkan ke buntut pesantren, khususnya di asrama Nadwatul Ummah Kiai Haji almarhum al-maghfurlah Bapak Kiai Haji Muhammad Hashim, jenjang madrasah aliyah. 3 tahun kami ada di buntut pesantren. Setelah itu kami melanjutkan, al-faqir melanjutkan ke dunia pendidikan pesantren as-salafiyah, yakni di Jawa Timur, khususnya di kota Kediri, yakni di pondok pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri. Mengecam 4 tahun di Ploso Mojo Kediri, kemudian sampailah kami ke rumah, pulang ke Jakarta. Kami al-faqir meneruskan kuliah strata 1 jurusan bahasa Arab di Universitas Islam At-Tahiriyah. Kemudian kami sambung ke pendidikan S2, yakni jurusan tafsir hadis di Ma'had Ali Zawiyah Jakarta. Inilah sekelumit pendidikan yang kami lakukan secara formal. Adapun yang nggak formal banyak. Ya, kami ngaji kepada para ulama-ulama, pada para pakar-pakar agama di Jakarta maupun di Jawa. Kemudian juga kami pernah mengecam pendidikan di LBIQ, Lembaga Bahasa Ilmu Quran Jakarta. Kemudian juga pernah gabung bersama Qodi Pendidikan Kader Mubaligh untuk mengembangkan ilmu yang saya dapat walaupun sedikit. Inilah sekelumit sedikit jenjang pendidikan saya yang saya jajaki, yang insya Allah walaupun sedikit kalau kita amalkan menjadi ilmu yang manfaat. Oke, baik. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Baik pemirsa, telah kita dengarkan tadi penjelasan dari guru kita Kiai Haji Harli Zaharuddin Nasution, bahwasanya beliau telah menempuh pendidikan selama 3 tahun di Pondok Buntut Pesantren Cirebon. Dilanjutkan dengan menempuh pendidikan juga di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso selama 4 tahun, betul ya Ustaz? Lalu beliau tadi juga mengungkapkan bahwa ada juga beberapa pendidikan-pendidikan non formal yang beliau lakukan selain pondok pesantren. Itulah yang sekarang Ustadz rasakan dampaknya sangat bermanfaat, sehingga Ustadz Harli Zaharuddin Nasution ini bisa dikenal di masyarakat sampai dengan saat ini dengan ilmu yang sangat mumpuni. Baik Ustadz, beralih ke pertanyaan berikutnya. Kalau boleh saya tanya, mungkin dari pandangan Ustadz, ada gak sih tokoh inspiratif bagi Ustadz yang sangat menginspirasi Ustadz sehingga bisa Ustadz punya semangat untuk berdakwah di masyarakat dan sekitarnya? Ya, beberapa tokoh alim ulama yang menjadi inspirasi saya yang paling utama, yang paling pertama adalah saya punya guru almarhum al-maghfurlah Bapak Kiai Haji Muhammad Anis Fuad Hashim, pengasuh Pondok Buntut Pesantren Nadwatul Ummah Cirebon. Beliaulah yang menjadi panutan saya dari segi keilmuan dan segi karisma.
Kemudian untuk dari segi dakwah secara umum, ceramah, saya punya fans, ini almarhum Bapak Kiai Haji Zainuddin MZ. Ya, beliau lah yang menjadi penyemangat saya di dalam mengikuti gaya-gaya mereka. Yang satu ilmiahnya, yang satu gaya retorika dakwahnya, kemudian kami bungkus dalam satu materi, maka tersampaikanlah dakwah-dakwah yang saya sampaikan. Itu di antara tokoh-tokoh yang menjadi inspirasi saya. Masih banyak lah tokoh-tokoh yang lainnya, terutama para alim ulama yang lainnya yang menjadi inspirasi saya. Masya Allah, kalau kita bisa dengar tadi dari beliau, bahwasanya beliau tokoh inspiratif, salah satunya yang paling utama adalah guru beliau selama mondok di Pondok Pesantren Nadwatul Ummah, jadi Al-Mukarram Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Anis Fuad Hashim. Dan juga beliau mengatakan bahwasanya di luar itu beliau menginspirasikan tokoh agama, yakni almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Zainuddin MZ, yang mana telah kita bisa dengar atau mungkin familiar di telinga masyarakat sekitar. Baik Ustaz, tadi saya mendengar ada kata Nadwatul Ummah di Pondok Pesantren. Ini merupakan sebuah kesamaan dengan nama majelis kita ya Ustaz ya. Boleh diceritakan untuk bagaimana sih Ustadz bisa menamakan majelis ini Nadwatul Ummah, dan mungkin sejarahnya bisa Ustadz ceritakan? Ya, Nadwatul Ummah satu nama yang memang nama yang asik buat orang yang belum mengenal, tapi ini merupakan salah satu nama yang sangat melekat di dalam jiwa saya, terutama ketika saya mondok di Buta Pesantren. Beliau Kiai Haji Fuad Hashim memberikan nama pesantrennya Nadwatul Ummah. Nah, dalam hal ini saya punya ikatan batiniah kepada beliau, ikatan batiniah kepada almarhum, karena kami anggap beliau adalah orang tua kami. Dan alhamdulillah wa syukurillah, keberadaan saya seperti ini sehingga saya bisa berdakwah, saya bisa menebarkan ilmu yang sedikit ini karena ucapan-ucapan yang pernah diucapkan oleh beliau. Makanya untuk tafa'ul wa tabaruk, mengambil keberkahan, ketika saya ingin memiliki majelis ta'lim, tidak lain saya akan memberi nama yang sama dengan tempat saya ketika mengecam ilmu pendidikan agama, yakni Nadwatul Ummah. Oleh sebab itu makanya majelis ta'lim yang saya pimpin itu diberikan nama majelis ta'lim Nadwatul Ummah, biar mendapatkan keberkahan dari beliau almarhum Bapak Kiai Haji Fuad Hashim. Jadi ada tekanan batiniah ya, sampai beliau pun katakan ketika waktu kami mondok mengikuti nasihat-nasihat beliau, semua kami ikuti, alhamdulillah syukurillah keberadaannya seperti ini ya. Artinya kami yang memang bukan keturunan dari orang-orang yang beragama, tadi dikatakan orang tua saya ini orang umum, tapi karena beliau sudah menyatakan puluhan tahun yang lalu, jangan takut dan jangan khawatir, kamu akan bisa mengamalkan sedikit ilmumu manfaat. Asbab kenapa? Asbab saya mendengarkan apa kata beliau, asbab saya mencintai beliau. Makanya nama Nadwatul Ummah
tak akan pernah hilang di dalam hati saya. Majelis Ta'lim Nadwatul Ummah dibangun ini tidak dengan mudah, penuh dengan tetesan air mata, penuh dengan tetesan keringat, karena banyak orang-orang yang berjasa di dalamnya, bahkan sampai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebab memperjuangkan ini Majelis Ta'lim Nadwatul Ummah. Sebab kenapa di awal pendirian Majelis Ta'lim Nadwatul Ummah terjadi banyak fitnah, fitnah sana, fitnah sini, bahkan sampai saya pun difitnah. Yang katanya Harli Zaharuddin mencari keuntungan dari Majelis Ta'lim, dari uang sumbangan masyarakat. Fitnah terjadi di sana sini, sehingga ada yang membenci, bahkan juga banyak yang membela. Ada yang membenci, ada yang membela, masing-masing mempunyai argumen. Ya, artinya penuh dengan kesedihan, perjuangan. Bahkan ini majelis mau dibubarkan. Awal permulaan pendirian majelis ini adalah ketika kami tahun 2017 ingin mengadakan maulid perdana, maulid akbar. Nah, disitulah mulai terjadi fitnah kiri kanan, depan belakang, sehingga mengundang emosi jiwa, mengundang syahwat yang tidak menentu. Terjadilah perpecahan di dalamnya, terjadilah putus silaturahim di antara kami yang tadinya ikut bergabung menjadi pecah, ada yang suka, ada yang tidak. Bahkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ada seorang almarhumah Ibu Sri meninggal di pelukan saya ketika membela mati-matian ini majelis. Pokoknya sampai mati pun saya akan membela Majelis Ta'lim Nadwatul Ummah dan membela Ustadz Harli. Benar dipanggil oleh Allah malam itu juga dipanggil oleh Allah dengan takdir insyaallah husnul khatimah, sebab memperjuangkan agama Allah. Jadi tetesan air mata kami mendirikan Majelis Ta'lim ini. Terus seiring dengan waktu kami bangkitlah, kami mengadakan setiap momen-momen perayaan hari-hari besar Islam. Mulai dari Muharram, setiap tahunnya kami mengadakan tanggal 1 Muharram, biasa kita mengadakan pawai obor. Kita ajak masyarakat untuk bergembira di malam tahun baru Islam. Dari orangnya sedikit sampai sekarang ribuan. Alhamdulillah wa syukurillah. Kemudian kita sambung dengan pemberian santunan anak yatim. Kita berjuang sama-sama dengan jamaah. Dari anak yatimnya sedikit puluhan sampai ratusan, kita bisa berbagi di hari Muharram atau yang lebih kenal di Lebaran yatim. Belum lagi nanti kita mengadakan maulid akbar. Kita mengundang para alim ulama, kita mensyiarkan agama Allah, kita mensyiarkan kampung kita. Ini pun setiap tahunnya tidak lebih tidak kurang dari ribuan manusia yang hadir. Ya, mungkin sebagian pemirsa bisa melihatnya di YouTube channel atau di Facebook saya, bagaimana perayaan hari besar agama Islam Majelis Ta'lim Nadwatul Ummah.
Terus hingga sampai saat ini ya kami berjuang terus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cuman kami memohon kepada Allah, tinggal satu permohonan yang belum diijabah sama Allah. Allah belum memberikan kesempatan tempat majelis ta'lim. Mudah-mudahan di waktu yang dekat ada yang mewakafkan majelis ta'lim. Kami punya majelis ta'lim yang tetap, sehingga gampang gerakan kami untuk dakwah selanjutnya. Seperti sekarang ini kita dakwah lewat podcast, ya mudah-mudahan karena ibtighai mardatillah, kita mencari ridha Allah, Allah mudahkan, Allah kabul semua hajat dan keinginan kita. Inilah sejarah awal singkat daripada majelis ta'lim An-Nadwatul Ummah. Baik Ustaz, nah, terima kasih banyak Ustaz atas penjelasannya yang begitu rinci. Kalau tadi berbicara soal berdirinya majelis Ustaz, sekarang saya bertanya, Ustaz selama berdakwah nih ada gak sih pengalaman lucu yang pernah Ustaz alami? Atau pengalaman unik yang pernah mungkin yang membuat Ustaz tuh jadi terkesan gitu? Ya, kalau pengalaman lucu banyak. Ya, dakwah kami yakni terkadang ketika kita berdakwah di satu tempat yang memang tempat tersebut lebih banyak kalangan orang awam, saya menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu tinggi. Makanya pentingnya ilmu dakwah seperti itu. Bagaimana kita belajar retorika dakwah, mengetahui ketika kita berdakwah, ketika kita berceramah, kita harus mengetahui siapa audiens kita, siapa yang kita ajak bicara. Kalau seumpama mayoritas orang-orang awam, kita bahasanya secara awam, bahasa-bahasa umum. Kalau umpama orang-orang intelek, kita berbahasa yang intelek juga. Jadi artinya banyaklah pengalaman-pengalaman dalam berdakwah, ya, di dalam berdakwah kepada ketika saya berdakwah baik di kampung ataupun di luar sana. Baik Ustaz, untuk yang berikutnya saya ingin meminta sedikit nasihat ataupun pesan mungkin untuk para pemirsa yang nonton video ini pada hari ini, terkhusus untuk diri saya Ustaz, karena kan saya masih muda di usia 20-an ini, terkadang saya tuh masih labil, semangatnya tuh kadang semangat, kadang juga enggak dalam mengaji. Jadi saya minta untuk mungkin Ustaz bisa memberi nasihat sedikit atau banyak, bagaimana supaya kita tuh sebagai anak muda terutama untuk menyemangati diri sendiri supaya istiqomah duduk di majelis ta'lim Ustaz. Ya. Hadis yang masyhur yang sudah terngiang di telinga kita, Nabi pernah ngomong, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Jaga 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Kita bahas satu saja. Syababaka qabla haramika. Mudamu sebelum datangnya tuamu. Nabi wanti-wanti kepada umatnya yang muda-muda nih, ya, syababaka qabla haramika, ketika kita masih muda, semangat kita, ya, jangan sampai kita pemuda yang tidak bermanfaat. Bahkan Rasul sampai menyatakan al-muslimu qawi khairun min muslimin dhaif. Seorang muslim yang kuat lebih baik daripada muslim yang lemah. Ya, Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam senang
kepada umatnya para pemuda yang semangat, nggak kelemar-kelemar, ya, semangat. Jadi kalau bahasa kitanya ya nggak pakai nunggu-nunggu. Ini anjuran dari Rasul. Sebab kalau sudah datang tua penuh dengan penyesalan, akan berpikir. Nah, kita minta pendapat orang-orang yang sudah tua. Ya Allah, dulu waktu masih muda, kenapa saya sia-siakan waktu? Kenapa dulu masih muda saya nggak belajar? Padahal waktu luasnya bukan main, otak masih bagus, sekarang sudah tua, ya, waktu udah sempit, otak udah nggak sanggup, penyesalan yang akan timbul. Makanya Nabi wanti-wanti kepada kita, jaga mudamu sebelum datangnya tuamu. Dan jadikan kita ini manusia yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat. Kita seorang pemuda, minimal kita ada manfaatnya. Jangan jadi seorang pemuda jadi sampah masyarakat, orang kampung gedeg, ya, kagak demen acan-acan kita. Na'udzubillah. Banyak anak muda seperti itu. Kita jadikan bahwasanya pemuda itu kuat, yakni pemuda yang saleh, pemuda yang berilmu, pemuda yang berkarakter, yakni karakter Islami kuat. Ini yang disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam satu kitab Nasai'ul Ibad dikatakan, seorang pemuda melakukan maksiat itu qabih. Seorang pemuda melakukan maksiat qabih. Lakin syekh, tapi bagi orang yang sudah tua itu kalimatnya pakai af'alu tafdil, akbah. Udah tua ngaji kagak doyan, udah tua bangke ibadah nggak demen, ya urusan agama kagak open. Itu bahasanya akbah. Kalau orang kita bilang jember, sejelek-jeleknya manusia. Makanya mumpung masih muda, kita manfaatkan usia muda kita. Ini usia nggak bakal kembali nih, nggak bakal kembali. Saya usia yang sekian nggak bakal bisa bercita-cita. Bisa kali ya saya umur 20 tahun lagi, nggak bisa. Bisa kali ya saya umur 18 tahun lagi, nggak bisa. Itu usia-usia yang sudah kita tinggalkan, yang sudah menjadi kenangan, yang sudah tidak bisa kita balik kembali, hanya sebagai kenangan saja, tasawur saja, ya, untuk khayalan kita. Sulit untuk mengembalikannya. Makanya ketika kita masih muda, jangan disia-siakan usia muda ini, ya, jadikanlah usia kita ini usia yang bermanfaat, ya. Jadi kata Nabi, sababaka qabla haramika, mudamu sebelum datangnya tuamu, ya. Baik Ustaz, terima kasih banyak atas nasihat yang Ustaz berikan. Jadi buat para pemirsa dan juga terkhusus untuk diri saya, bahwasanya kita sebagai anak muda harus semangat, intinya Ustadz ya. Jangan mudah patah semangat dan juga jangan pesimis untuk bisa mewujudkan apa yang kita impikan.
Untuk itu saya mengucapkan terima kasih banyak sekali Sama-sama, kepada ya. Ustadz karena telah berkenan untuk mengisi program perdana kita kali ini di Nadwatul Ummah TV, yakni podcast Ngoji, ngobrol-ngobrol sambil ngaji. Insya Allah banyak manfaat yang bisa kita ambil. Amin, amin, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik pemirsa, itulah tadi podcast Ngoji episode perdana kita kali ini bersama guru kita Kiai Haji Harliza Harudin Nasution. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat dan ilmu maupun pelajaran yang kita ambil dari obrolan kita pada hari ini. Untuk itu, buat kalian yang menonton video ini, sekali lagi saya ingatkan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di bawah. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video terbaru yang kita update. Saya Bayu Pamungkas sebagai host dalam program kali ini. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.